Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Rahayu Purnameningsi dengan NIM 10564111019 dari kelas IP 5C dengan mata kuliah Studi Parlemen, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil resume saya mengenai mengelola partai politik oleh Profesor Firmansyah PhD. Membahas tentang dunia politik kontemporer. Politik di Indonesia, bahkan di banyak negara lain telah mengalami transformasi yang sangat mendasar. Dunia politik yang selama ini dimonopoli para elit politik telah bergeser menjadi konsumsi publik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya partisipasi politik masyarakat, media, dan LSM di banyak negara dalam kehidupan politik. Partisipasi politik tidak hanya terrefleksikan dalam bentuk partisipasi menyuarakan suara pada sewaktu pemilu saja, tetapi dalam semua usaha untuk memengaruhi kebijakan publik, sehingga bentuk-bentuk partisipasi politik dapat berubah pengaruh massa, pemogokan demonstrasi jalan, dan bentuk-bentuk potensi lainnya. Kemudian, di Indonesia sendiri, semenjak runtuhnya rezim Orde Baru, dunia politik telah bergeser. Yang tadinya tertutup, represif, dan penuh rekayasa, sekarang telah menjadi politik yang penuh keterbukaan dan transparansi. Perlahan dan pasti, publik dan media masuk ke ruang-ruang politik yang selama ini dianggap rahasia dan tabu. Kasus yang masih segar belakangan ini tentang aliran dana kampanye oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rohim Dahuri, kepada beberapa calon presiden di tahun 2004. Aktivitas seperti ini akan sulit ditemukan sewaktu Orde Baru berkuasa. Kalaupun sebagian kalangan elit dan lingkungan wartawan mengetahuinya, mungkin sulit untuk membuat menjadi isu publik yang bisa diakses semua orang. Karena dengan adanya kendali serta kontrol yang kuat terhadap isi pemberitahuan pers dan media. Kemudian di bab 2 membahas mengenai sejarah pemikiran pendirian partai politik. Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua non dalam sistem demokrasi modern. Partai politik memainkan peran sentral dalam menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik. Dengan demikian, berbicara tentang sistem demokrasi secara umum dan persaingan politik pada khususnya tidak akan dapat dilepaskan dari analisis atas partai politik itu sendiri. Mengapa partai politik harus ada? Bagaimana partai politik didirikan? Tugas dan harapan apa saja yang diemban partai politik dan harus dilaksanakan di masyarakat. Kemudian di bab 3 membahas mengenai ideologi partai politik. Partai politik tanpa ideologi bak sayur tanpa garam. Tidak ada rasanya, kata orang, tapi nyatanya situasi perpolitikan di Indonesia justru berbicara lain. Sepertinya sayur tanpa garam pun oke-oke saja. Entah karena lidah kita sudah tidak beres atau entah karena faktor lain. Yang pasti sayur tanpa garam dirasakan enak. Paling tidak begitulah yang berlaku di partai politik Indonesia. Dan sekurang-kurangnya hal itu berlaku bagi para pendiri partai politik di negara kita. Celakanya lagi, membicarakan ideologi politik seolah-olah menjadi aneh dewasa ini. Mengapa kita harus mendiskusikan ideologi politik? Karena di saat dunia politik di Indonesia syarat dengan menjadi pragmatisme dan konsumerisme. Apakah relevansi ideologi politik dengan permasalahan yang dihadapi bangsa dan masyarakat Indonesia? Berbicara tentang ideologi dewasa ini semakin terdengar aneh, belum lagi ditambah dengan pengalaman Indonesia di masa lalu tentang ideologi komunisme. Hal ini membuat kata ideologi politik sangat bernuansa represif, dominatif,
manipulatif, otoriter, dan dogmatis. Karenanya menjadi tabu bagi kita untuk membangkitkan ideologi sebagai beban, diskusi, dan wacana politik. Sementara itu, mendirikan partai politik telah menjadi suatu euforia. Tidak hanya itu, kegemaran elit politik untuk keluar masuk dari satu partai politik ke partai politik lainnya juga menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis. Lantas, apa yang sedang terjadi dan apa yang kurang dalam dunia perpolitikan di Indonesia? Di bab 4 membahas tentang positioning dalam persaingan politik. Dalam demokrasi, persaingan dalam dunia politik tak bisa dihindari. Untuk mencapai jenjang tertentu dalam dunia politik, seseorang atau sebuah kelompok harus bersaing dengan pihak. Bahkan di negara totaliter, sebagai komunitas Rusia atau Cina pun, persaingan selalu ada untuk mendapatkan kekuasaan politik. Kadang-kadang, bahkan persaingan ini harus pula disertai kekerasan dan politicking. Konsep persaingan ini perlu sekali disadari oleh pihak-pihak yang terlibat dalam dunia politik. Konsep persaingan sendiri bermata dua. Di satu sisi, persaingan akan meningkatkan kinerja politik masing-masing pihak yang berada di dalamnya. Motivasi untuk terus menjadi baik atau bahkan lebih baik lagi didorong oleh keinginan untuk tidak terlempar dan tersingkir dari posisi sebagai pemain utama. Hukum persaingannya pun sudah sangat jelas, yakni memberikan sesuatu yang dicari pihak pemenang persaingan dan menghukum pihak yang kalah, sehingga masing-masing pihak akan saling berlomba menjadi yang terunggul. Kemudian, dalam dunia bisnis, persaingan akan sangat menguntungkan bagi konsumen, karena persaingan yang sehat akan membuat konsumen terhindar dari keharusan menjadi pihak yang tertindas dan terdominasi oleh kekuatan kapitalis. Mengapa? Karena konsumenlah yang membeli produk dan produsen dalam sistem persaingan ini. Produsen akan berusaha memproduksi dan menjual produknya. Kemudian pada bab 6, strategi positioning politik. Strategi positioning politik merupakan hal penting yang harus dilakukan organisasi politik karena beberapa hal. Pertama, strategi positioning politik akan membantu pemilihan dalam menentukan siapa yang akan terpilih. Kejelasan positioning politik akan memudahkan pemilih dalam mengidentifikasi suatu partai politik, sekaligus membedakan dengan organisasi politik lainnya. Kedua, positioning politik yang jelas juga membantu anggota partai politik itu sendiri dalam membentuk identitas mereka. Penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa singularitas karakteristik sangat membantu anggota suatu kelompok dalam membangun identitas mereka. Dengan demikian, kebijakan dan arah partai yang jelas dalam hal yang menyangkut karakteristik partainya niscaya akan membantu dan memudahkan para anggotanya. Kemudian ketiga, positioning yang jelas juga akan membantu penyusunan strategi dalam approach mereka ke masyarakat. Keempat, positioning yang jelas juga akan membantu dalam mengarahkan jenis sumber daya politik yang dibutuhkan. Kemudian di bab 7 membahas tentang perang litbang partai politik. Kesan yang diperoleh di Indonesia adalah tempat pembuangan bagi orang-orang yang dianggap tidak mampu atau belalelo. Yang pasti, peran litbang singkatan dari penelitian dan pengembangan di dalam organisasi di Indonesia secara umum dianggap tidak penting. Mengapa? Ada perusahaan yang telah memanfaatkan divisi litbang dengan optimal, tapi lebih banyak lagi yang menganggapnya tidak penting. Tampaknya hanya perusahaan-perusahaan raksasa yang telah mampu melihat penting apa-apanya divisi ini.
Padahal seharusnya divisi ini memiliki peran dan mampu memberikan kontribusi sangat penting bagi organisasi. Dalam dunia bisnis, Litbang berperan sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Melalui divisi ini dilakukan aktivitas inovasi yang melahirkan produk-produk baru. Sementara itu, mengetahui bahwa melalui produk barulah perusahaan akan dapat meningkatkan kualitas peran Litbang partai politik. Adapun divisi Litbang, dalam pemberdayaan organisasi di partai politik, satu divisi yang selama ini kurang sekali mendapatkan perhatian dari sisi akademisi, politisi maupun pengamat politik dalam Litbang. Dalam perusahaan atau korporasi yang profesional, divisi ini memainkan peran yang sangat penting dan tidak jarang menjadi sumber keunggulan bersaing. Dalam sistem kompetisi juga yang terjadi dalam dunia politik, masing-masing pemain dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga masing-masing pemain akan bersaing untuk terus melakukan inovasi dan terobosan baru. Dunia politik, ketika logika persaingan ditempatkan dalam sistem multipartai, membutuhkan inovasi politik. Yang dimaksud inovasi politik dalam hal ini adalah penyusunan dan pembangunan isu serta program politik yang menarik bagi masyarakat. Ketika suatu partai politik tidak mampu melakukan hal ini, yang terjadi adalah kemandekan politik. Artinya, partai politik tersebut tidak mampu membangun hal-hal yang baru dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Celakanya, ketika partai politik mampu melahirkan ide dan gagasan baru dan segar, perhatian publik dan masyarakat akan lebih bertujuan kepada partai politik tersebut. Alhasil, masyarakat meninggalkan partai politik yang masih menggunakan cara-cara lama dan berkompetensi. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat, summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.